take. Iya. Oke. Asa tetap itu. Nyamuk, ada nyamuk. Ini Iya. apa? Kru. Kru, ya. Oke, ulang. 1, 2. Oke. Balik lagi di Orba edisi 34. Bus 34. Season 4. Yap, betul. Kali ini sungguh spesial dah. Setiap edisi Orba Selalu selalu spesial ya. Karena apa? Kita bakal mengundang narasumber yang semacam pasar baru semua ada. Dengan talenta yang sebanyak itu, apakah sukses di dalam negeri? Khususnya di Bandung mungkin, atau di kota-kota lain gitu. Kita panggilkan narasumber edisi 34 Orba. Yeay! Belum in frame? Ya, itu in frame. Silakan duduk. Silakan duduk. Halo, selamat datang. Ini kayak teman lama ketemu baru sekarang gitu ya. Iya, asli udah lama banget. Berapa tahun ya, Tom? Kita tak berjumpa. Udah 10 tahun kali ya. Iya, 10 tahun. Soalnya pertama dulu kenal sama Paman nih, saya panggil Paman. Iya. Nah, itu adik terkecil nih dulu, si Bontot nih. ya jadi awal-awal pindah ke Bandung kan saya Yang dari tampak Jogja. bego dan tolol kan. Iya. Dari Jogja pindah ke Bandung. Dia sendiri yang ngomong. Ya. Terus Nah 2011 lah itu pindah ke Bandung, kuliah kan, karena kuliah di Bandung. Terus waktu itu ya cari temen lah, kayak di sini siapa ya gitu. Terus enggak, kuliahnya di jurusan apa dulu tuh waktu itu? dulu kuliahnya di FSRD di ITB. Oh, iya, FSRD ngambilnya interior design. Oh, interior design. Iya benar. Ya udah akhirnya ketemu dulu kita di apa ya first zin Gen, lah ya. First zin lah itu kayak Ini bikin terus 2011 sempat bikin acara-acara juga kan Iya, ya waktu itu. iya. Terus nah dari situ ikutlah Bandung Zin Fest tuh 2012. Oh iya, Bandung Zin Fest ya. Terus itu Yang juga di gedung di Indonesia Indonesia Menggugat Menggugat ya 2012 Seru sih itu. 2013. Dari situlah kayak kenal teman-teman lain lah kayak ya Deden gitu ya. Sebagai Bapak Zin Bandung gitu. Terus dari situ ketemu sama teman-teman juga di First Zin tuh ada Mirza. Ya, Mirjahat. Nah sekarang dia juga aktif ya. Masih aktif juga dia. Masih aktif, masih bikin Dia- musik, masih Dia kerja di First. Di First, Ya, ya, di dia First. desainernya First. gitu. Si Mirja Terus, tuh. ya udah terus ya gitulah, itu awal mula kita Oke, bertemu. sebelum jauh melanang buana ceritanya, boleh perkenalkan dulu ke Sobat Deru nggak? Anda siapa dan inginnya disebut sebagai apa di dunia ini? Asik. Apa ya? Halo, saya Tommy Harseta. Saya masih 29 tahun. Pakai umur loh, beneran loh. Saya 29 Asik. tahun. Terus apa ya? Sekarang sih profesi saya kebetulan lagi jadi artistic director di salah satu brand di Bandung, Yang namanya tadi- Hijack Sandals. Oke. Ajak sandal. Saya juga ngajar jadi dosen di sementara ini di Universitas Widyatama. Oh gitu. Keren juga ya lo Jurusan ya. DKV desain. Jurusannya multimedia. Multimedia. Oh, multimedia. Ngajar di sana. Emang Widyatama ada jurusan desain ya? Ada. Oh ada. Parah, Oh ada, iya. parah. Jarang terdengar gitu. Emang Unpar ada? Hah? Unpar, Unpar enggak? BKP. Ada ya? Ada nggak sih arsitek adanya tahu? Oke, next question, Bapak Tri, silakan. Oke. Berarti ini pengen tahu juga sih, karena kan kita sebetulnya sempat ngilang gitu, maksudnya nggak ada gen in touch gitu ya. Meet to meet cenah kalau sekarang mah. Udah lama banget gitu kan. Dah kalau dulu mah anjing si Tommy ngesiga si cucunguk kasih nilom tuh datang, indit gitu kan. Cicing. Mungkin sama anak-anak First Gen paling cuma sampai 2012 lah. Jadi kayak 2012 cuma lah, sekitar iya. setahun lah. Dari situ saya ya ada kegiatan lain lah, ada Kenapa nggak lu terusin sih? karena saya apa ya? Kurang Karena SDM ya? ya pengen explore aja gitu. Jadi kayak situ kayak ketemu orang-orang yang lain, terus habis itu juga sempat Kurang tuh dulu. berkesenian juga gitu, kayak Iya ketemu nggak, dulu orang-orang berharapnya lain gitu. tuh ya kalau emang lu suka kita bikin ini, ya udah lu jalanin aja. Pada akhirnya kalau anak-anak memang udah pada cabut gitu kan. Ya itu sih ya, apa ya, kayak ya karena ketemu orang-orang baru di sini di Bandung, terus habis itu kuliah juga kan, jadi ya masih explore banget lah, jadi Kesana bikin kemari lah ini ya. kesana kemari lah. Networking juga ya nyari ya. Iya tiba-tiba dia ngebikin band gitu kan.
Ya. Ternyata dia dulu sempat bantu juga Ori sama Kucluk kan ngevisualin ya. Ya dulu Beberapa kali di acara. ya itu awal juga tuh sama Ori apa namanya? Itu zaman Kucluk juga. Sekarang kan dia udah bikin visual tuh. Dulu bareng tuh kita nyoba-nyoba lah belajar bareng sama Kak Ori, sama si Kucluk. Terus tapi si Kucluk akhirnya mungkin fokus ya. Si Kucluk fokus, terus kebetulan dia juga involved di salah satu brand ya, di brand itu. Terus ya mungkin makin fokus, terus makin ya udah makin gede aja, sedangkan saya masih kesana kesini terus habis itu sekolah lagi dan segala macam. Jadi ya akhirnya spread aja sih. Masih belajar ngulik Resulum bareng gitu ya? Dulu awal 2012 lah. Resulum. Ini pada nguliknya di basement orang tak. Oh Di gitu. atas. Seru. Berarti sekarang fokusnya hanya di art director aja kah? Sekarang sih saya mau fokus sebagai tenaga pengajar aja sih. Pengen coba di akademik gitu. Keren sih. Gitu. Ini sebenarnya kalau ada kesempatan pengen Ya, sih. terus artistic direction itu juga sebenarnya prosesnya juga lama juga karena saya kan nyobain ya jadi desainer juga, terus habis itu bikin musik, terus habis itu saya bikin studio dulu 2014-15an bikin studio, terus habis itu ngerjain project-project multimedia di Museum Gedung Sate, di Bandung Planning Gallery dan segala macam gitu. Dari situ habis itu ya ultimate-nya adalah pas lanjut sekolah lagi kan. Lanjut sekolah lagi di situ saya ngambil satu jurusan namanya scenografi. Itu yang semacam kayak jadi titik temu lah antara beberapa hal yang saya lakuin sebelumnya gitu, dari visual, dari audio dan segala macam, ngumpul lah di situ. Nah, pas balik ke sini ya secara teknis mungkin saya tahu lah ini bikin kayak gitu gimana, bikin kayak gini gimana. Jadi fokus lebih untuk nge-direct aja sih, sama ya sharing aja sih. Nah itulah ambisi ya sebenarnya bukan ambisi tapi lebih ke kayak panggilan kali ya. Iya, nggak bener. Kalau misalnya ambisi pun orang mengiyakan karena memang orang tahu lah tipikalnya si Tommy memang kurius sama explore-nya tuh tinggi gitu ya. Dan memang ada yang kalau udah pengen harus bisa gitu. Hobinya belajar. Sama nge-explore. Ngulik. Karena dibarengi dengan passionnya itu makanya tercapai gitu kan. Yang penting fokus. Oke. Itu dia. Sejak kapan bergabung di Hijack nih? Hijack baru sih ya, baru 2020 pas saya balik itu kan kebetulan dulu tuh 2018 kalau nggak salah, 18-19 mereka sempat ngontak gitu, ngontak untuk kayak mereka ada campaign gede lah yang namanya quality itu, terus ngisi musik lah di salah satu campaign itu. Dari situ kan terus follow-followan tuh sama Hijack, terus ini apa nih brand apa kan, dikasih produknya juga, terus pas dikasih setelah kerjasama itu kan dikasih produknya dan dikasih berbagai merchandise lah. Salah satunya Zin waktu itu, kayak dari situ kayak mulai tertarik kayak ini brand produknya sandal tapi penyampaiannya oke juga nih, bikin Zin, bikin pameran, bikin campaignnya seperti itu yang sinematik ya. Activationnya cukup menarik kan. Dari situ kita mulai berhubungan lah dari 2018 2019 sampai ke 2020. Pas setelah itu beres saya balik ke sini, ternyata mereka lagi cari art director, terus ya udah saya hubungin aja, terus ya udah langsung masuk, udah sampai sekarang. Jadi mungkin sekarang baru jalan setahun ya. Kepake lah ya sama Hijack tuh. Kenapa? Kepake lah ya. Alhamdulillah. Oke, terus apa lagi? Iya, Linda mau nanya. Enggak, udah. Udah. Itu dulu aja, menarik soalnya profil. Sejauh ini gitu kan, selama ya kurang lebih 5 tahun terakhir lah, ada project apa aja yang kan Tom itu ya tadi kan banyak dikenalnya sebagai lah ya. Project apa yang selama akhir tahun 5 tahun terakhir yang memang menjadi aing pisan atau goalsnya orang teh ini bisa bikin ini gitu, bikin karya ini gitu. Apa ya, sebenarnya 5 tahun cukup stretch-nya cukup lumayan panjang lah ya di proses kreatif saya sih sebetulnya, karena 5 tahun itu saya beneran kemana-mana banget gitu, kayak dari ngomongin soal segi visual gitu, saya juga mungkin sempat bikin lah salah satunya sama Battle Smoker juga dulu 2015-16 lah, saya sempat bikin ya dalam ranah media ya, seni media mungkin. Jadi ya pameran-pameran di Langwangi lah, di
Salsa Sonario dan segala macam. Terus Selain selain saya masih di Jakarta tuh. selain seni media mungkin di musik juga, musik mungkin dulu saya kalau sebagai sendiri gitu ya solo, mungkin awalnya juga sama kayak prosesnya kayak Bottle Smoker. Saya sebenarnya sangat ini banget sama Bottle Smoker ya. Iya benar. Banyak di anak-anak tuh yang tahu Bottle Smoker dan mereka karena mengidolakan si Bottle berangkatnya Smoker ini. mungkin dari net label. Serius Bi. Saya saksi hidupnya. Saya saksi sejarahnya. Anjing. Ya. Ceban Bi. Balik lagi Iya. deh. Terus. Dari ya itu dari berangkatnya mungkin dari net label dulu. Siapa? Tommy juga aktif di net label Indonesia juga. Waktu mewakili saya juga sih sebetulnya. Karena sebenarnya awalnya musik apa ya, kayak tahun berapa ya Mas Nobi ya, waktu itu ada INF pertama lah waktu itu. INF pertama itu sama Mbak Tinta tuh. Mbak Tinta, terus akhirnya mereka kan semacam promote-nya ada bundling tuh. Saya belilah itu, beli si bundlingnya, dapat ya segala macam merchandise, salah satunya tuh flash disk USB. Isinya apa? Directory net label di seluruh Indonesia. Itu salah satu salah satu hal yang mungkin membuka saya juga sih kayak di dalam in terms of music gitu ya, kayak wah ini anjing kayak musiknya aneh-aneh gini ya gitu kayak. Dan ternyata beberapa teman saya ada yang di situ gitu kayak wah ternyata mereka bisa. Nah, salah satunya mungkin yang perlu saya mention tuh ada satu namanya Wetness Manda, itu teman saya di Jogja juga. Dia aktif dari dulu. Kalau mungkin tahu proyeknya banyak banget, tapi mungkin yang paling dikenal itu Rabu namanya. Oh iya, Rabu. Nah, itu salah satu yang inspiring. Rabu tuh band ya dia ya? Dia ya sekarang band ya? Tapi sebelumnya dulu pertama dia emang sendiri aja gitu. Dari situ yang salah satu yang inspiring lah untuk saya produksi musik sendiri, karena sebelumnya kan saya udah band-bandan aja dan gitu kan. Terus akhirnya dari situ ternyata bikin musik yang nggak seribet itu gitu. Pakai laptop, pakai HP aja pun bisa itu. Kebetulan dulu kan juga saya SMP pertama tuh, dulu SMP kan ya graffiti lah ya. Sempat itu graffiti, terus sempat zamannya break dance. Dia jago tuh bikin graffiti tuh. Oke. Kenal sama teman-teman hip hop Jogja, tapi hip hop yang graffiti itu kayak dulu ada namanya YORC. YORC itu salah satu nama bandnya itu Tawazun kalau salah. Nah itu ada satu produsernya, saya dulu masih SMP, masih kecil bocah gitu, terus main ke rumahnya diajarin tuh pakai Fruity Loop zaman SMP, bikin beat gitu. Dari itu sebenarnya kayak produksi musik pertama saya dari situ. Terus pas kuliah kebuka lagi sama si net label itu, ya udah ngulik lagi bikin sendiri. Nah, awalnya emang jadinya salah satu ada project folk gitu ya, zaman galau-galau gitu 2013. Terus salah satunya yang mungkin sampai sekarang masih cukup konsisten tuh di ranah mungkin musik-musik yang kaitannya eksperimental gitu kali ya. Dulu mungkin kayak noise ya skena itulah ya, sering main. Dan dari situ pun cukup ngebuka juga karena tour pertama saya tuh 2016 kalau nggak salah, 2016-17 tuh ke Singapura sama Malaysia. Terus habis itu 2016. Nah 2017 saya tur ke Eropa waktu itu, bikin EP pertama itu sama Hema Records, itu teman saya juga. Nah jadi kayak sampai sekarang mungkin kalau di musik saya lebih ke sama Hema sih, kalau kaitannya cukup dekatnya. Dari situ sih kayak evolve aja sih, dari interest saya ke visual. Kalau perform pasti ada elemen visualnya juga, dan saya sendiri yang operate gitu biasanya gitu. Dari situ ya akhirnya lebih mungkin saya merasa kayak ada lebih ke mature lagi sih musiknya. Mungkin dulu kayak masih coba-coba asal berisik gitu ya, asal noise gitu. Lebih ke freak gitu ya. Sekarang mah lagu naon sih eta Tom cantik freak ieu ai. Namanya juga proses ya kan? Iya, tapi si Mijo dulu akhirnya bisa incorporate itu ke mungkin ke field yang lain juga, karena saya backgroundnya mungkin interior design gitu. Terus kaitannya dengan ngedesain ruangan, gimana sih caranya ngedesain ruangan yang mungkin hangat, warm dan segala macam. Akhirnya sampai bikin musik pun juga saya approach-nya ke situ, kayak gimana bikin musik yang mungkin saya nggak terlalu peduli dengan kaidah-kaidah kayak ini formulanya harus kayak gini, ada intro, chorus, bla 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 gitu. Tapi lebih gimana nge-build mood atau ambient atmosfer yang kayak gimana sih di musik saya. Jadi
mungkin approach-nya jadi kayak gitu. Jadi dari situ musik sama desain gitu mungkin nyambung ya. Terus habis itu sama visual pun juga sebisa mungkin visual saya juga apa ya, sesuatu yang nggak terlalu ngedirect penonton untuk interpret ini kayak gini gitu. Saya gini, contohnya kayak misalkan saya biasanya kalau visual tuh cuma pakai garis atau pakai gradient atau pakai warna gitu, karena ya saya cuma pengen visual sebagai elemen pendukung yang bisa berbicara untuk apa ya, nge-build si atmosfer itu secara holistik gitu ya. Kayak kalau misalkan kita kasih gambar gunung ya udah pasti ini di gunung gitu. Tidak secara vulgar lah ya. Ya nggak secara eksplisit gitulah. Ya itu sih, saya sekarang mungkin intersectionnya dari situ antara desain, musik, visual, ya itu sih. Kalau diajak Battlesmaker collab lagi mau nggak? Wah, itu saya sangat menunggu ayolah sekali. Mas Di, ayolah. Tur Eropa bareng lagi lah, kan? Mainnya nanti di Welcomeness duluan. Soalnya nih mau diajakin ke Welcomeness ya. Ya. Jangan lupa collab sama Dira Bongs juga nanti manggung ya. Oke. Banyak di collabin ya Battlesmaker. Oke, menarik banget ya dari perihal art, music dan sebagainya, ngajar pun iya gitu kan. Serba bisa emang nih orang. Pintar Dan mahal harganya gitu kan pasti. By the way, hidup nggak sih dari situ? Untuk di Bandung goyang. Itu dia. Sampai goyang mic-nya. Ya apa ya, maksudnya hidup ya, maksudnya worth it nggak sih di Indonesia gitu profesi ini gitu. Sebetulnya kalau itu sih bisa, ya itu pintar-pintar kita ya, maksudnya itu balik lagi ke pertanyaan yang cukup tricky sih, tapi tapi mungkin saya bisa bilang kalau saya bukan orang yang terlalu money oriented kali ya, jadi kayak asal bisa cukup terus saya bisa masih ngapa-ngapain gitu, dan lo have fun juga have fun juga, saya sih oke lah. Tapi kan mungkin keadaan udah berbeda ya karena saya udah menikah gitu. Tapi untung aja pasangan saya sangat suportif gitu kayak, dan bikin ini juga karya mereka. Ya, kita juga berdua. Namanya apa? Antadux ya? Antadux. Keren juga tuh musiknya. Sobat Orba, jangan money oriented dengerin. Iya, tapi cuan oriented. Iya, betul. Iya kan? Yang ngomongnya orienta gitu kan. Hidup mah realistis, ya kan? Ayo jangan. Duluan nih, ada janji. Oke, siap. Oke lah kalau begitu. Sampai ketemu Mas. Ya. Salam Hati-hati Mas Bi, makasih. Ya, thank you ya. Antoy. Entar dulu, pengen tahu dulu cerita dulu ke, kan orang sempat ngeliat tuh mana yang main-main di daerah di Eropa tuh, ya kan? Ya. Itu waktu masih zaman kuliah di sana di Jerman. Sebelum itu pun udah kesana. Udah Itu kesana. saya waktu tour pertama kan 2017 itu saya rilis EP gitu. Itu Terus, yang bawa nama apa tuh? itu udah pokoknya pas saya rilis Namanya EP udah Tommy tuh. Oh Tommy, Udah udah Tommy. ya. Udah Tommy, sampai sekarang juga Tommy, saya udah nggak pernah pakai nama yang lain lagi gitu. Itu sih saya itu kenapa bisa kayak gitu juga gara-gara saya mungkin involved di main sama teman-teman di skena experimental noise atau yang jejaringnya dari sana gitu. Jaring dari sana, dan itu kan sebenarnya skena eksperimental atau noise mungkin ya, eksperimental lah saya bilangnya. Itu cukup sempit ya, misalnya orang-orang di sini pasti tahu nih orang-orang yang di sana. Misalnya worldwide gitulah, global lah itunya. Jadi kebetulan teman-teman saya yang pas saya main di sana pun itu pun juga pertama ketemu karena di sini gitu. Mereka tur ke sini, saya coba saya ketemu di situ, ketemenan di sini, terus akhirnya pas saya mau ke sana ya saya hubungin mereka, aku mau ke sana nih. Ya udah ayo main dan segala macam. Jadi emang beneran networkingnya cukup intim lah, bukan yang kayak saya propose saya main di sini. Ya masih kayak babau redakan lah ya kalau di sini ya. Nah itu kesana tuh ongkos sendiri atau budget sendiri atau ada supporting gitu? Budget sendiri. Kebetulan waktu itu saya lagi nyamperin mantan saya. Asik. Oke, jangan dibahas soal itu ya karena sudah menikah. Bisa aja yang anak mau kondo goblok. Oh dulu Backcraft nggak lihat kamu ya dulu berarti ya? Kalau Backcraft ngeliat mungkin support. Aduh banyak kali tak, selain maksudnya jangankan dia yang di dalamnya juga kan banyak tuh. Banyak banget. Nggak sampai juga. Betul. Iya begitu. Oke, berarti berlanjut di sana berjejaring dan akhirnya kuliah di Jerman. Di Belanda. Di Belanda Di Utrecht, di kota. Di Utrecht. Di kota Utrecht. Nenglon tuh. Dari situ ya maksudnya
Sebetulnya mungkin apa ya, kayak sebelum itu kan saya udah lulus dulu tuh di sini, lulus terus Bukannya mana tuh dulu ya kuliahnya 2 ya? enggak satu. Oh, 1 yang kuliah 2 sahanya. Di Wah. TB aja. Ada di anak-anak yang 2 Anak siapa itu? Lu kebanyakan anak soalnya. Oh. Oke, next. Oh, Gimana? saja. Nggak tahu. Kuliah di Belanda. Ya, apa namanya? Yes. Sebelum saya akhirnya kuliah itu kan lulus di sini dulu, terus setahun hampir 2 tahun lah di sini tuh ya bikin studio itu kan, kerja yang cukup enak lah waktu itu, kayak saya nggak ada tanggungan, masih bisa hidup sendiri, masih bisa jalan-jalan gitu. Hedon Saya lah nggak harus ngantor, kerjanya fleksibel, tapi ya ada pemasukan, Iya. tapi masih bisa main musik dan jalan-jalan ke sana sini. Nah, tapi pas sudah jalan hampir 2 tahun kayak semacam bosan gitu, kayak saya harus cabut nih gitu. Akhirnya sekolah sana, ya emang tujuannya pas sekolah pun juga selain eksplor juga emang itu syarat karena saya pengen jadi dosen kan dari dulu. Jadi ya emang mau nggak mau emang harus S2 gitu. Pas S2 di sana pun juga kebetulan ya nggak cuma sekolah doang gitu, nggak sekadar sekolah aja, tapi ya berjejaring juga, terus sempat involve juga di beberapa project di sana, terus main di Komunitas beberapa itu ya. Di komunitas, main di beberapa festival lah di Ya, saya pernah main di festival-festival apa gitu kan. Atau di acara-acara kayak pameran kan ya. ya itu. Eropa tuh Seru seru sih banget ya. sih. Kalau Karena Eropa. apa namanya tuh Mini Kak? gigsnya tuh hidup ya kayaknya di sana. Iya enggak lebih ke orangnya Gigs-gigsnya loh. ya, orangnya Orangnya tuh appreciate-nya. Ya. apresiatif gitu kan. Betul. Ya. Dengan sebuah karya tuh gitu. Jadi makanya enak. Sejauh itu gitu ya yang kamu dapetin gitu selama melanglang buana di sana tuh di Eropa, apa yang kamu dapat dari sana tuh setelah sekian Yang saya ada panggung, ya, sekian ini musik lah dulu Ya. misalnya. kalau musik sih ya itu ya tadi udah di-mention juga, kayak orang sana tuh apresiatif banget gitu. Kamu mau bikin musik yang aneh-aneh segala macam. Tetap Saya diapresiasi. pernah main di acara yang emang ini untuk teater banget nih, saya untuk involve di project di yang teater banget, terus habis itu di yang festival yang nyeleneh banget, atau di gig yang beneran pang-pangan banget gitu, yang noise banget, tapi apresiasi mereka tuh ya emang nggak diraguin gitu, misalnya beda lah sama di sini gitu. Harus perform di sana Pak. Ya terus selain itu apresiatif. tapi mungkin yang paling apa ya, paling berasa sih lebih ke mindset kali ya, kayak mindset orang-orang di sana, mungkin circle-nya di sana, atau bukan circle ya, tapi kayak lingkungan orang-orang di sana, behavior orang di sana tuh kayak gimana, nggak terlalu banyak drama lah, misalnya kayak ya udah gue lolo gitu, kayak asalkan lo nggak musik ya udah santai aja gitu. Dan yang paling saya terapin di sini sebenarnya straightforward sih. Orang-orang sana tuh kayak misalkan nggak suka ya udah ngomong nggak suka gitu. Jadi nggak ada salah paham gitu loh, kayak kalau saya, terutama saya orang Jawa gitu ya, mungkin di keluarga saya nggak mau nge-gentrify orang-orang Jawa, tapi kayak di keluarga saya pun kalau ada sesuatu ya oke dipendam dulu lah nanti, tapi ujungnya kan jadi diomongin di belakang terus malah jadi nggak enak. Nah itu yang saya belajar di sana, kayak ngapain sih kalau emang nggak suka ya udah ngomong aja, tapi ya harus tahu konteks dan situasi kali ya. Tapi ya itu sih gimana bisa straightforward mungkin, dan itu yang saya terapin juga misalnya di pekerjaan saya. Ya itu oke banget sih, setuju banget sih, keren tuh. Untuk orang Indonesia masih rada jauh ya ke sana ya. Mungkin untuk rata-rata orang Indonesia ya, budaya semacam gitu mindsetnya tuh rada susah Ya, gitu. tapi gini loh, menurut pemikiran orang, enakan lah apalah. sorry to say nih, kita banyaknya bergerak di bidang kreatif semua nih ya, kita semua nih ya, gitu kan. Kalau misalnya masalah tadi ya lebih ke, kan kamu dapat tuh dari sana tuh salah satunya attitude ya, attitude ya, atau prinsip ya. Ya mindset Ya, kali ya. mindset gitu, kayak straight forward gitu kan, tegas. Jadi biar ketika ada apapun Nggak miskom. bisa diselesaikan saat itu juga, solving gitu ya. Tapi untuk dunia kreatif sekarang tuh, khususnya di Indonesia tuh udah harus mutlak ya mengadopsi gaya-gaya kerja orang sana tuh gitu. Iya dong. Apalagi Bandung nih gitu kan. Bandung ya sorry itu saya dikenal juga sebagai manja gitu. Pernah denger nggak sih sama anak-anak Jakarta misalnya, kalau anak Bandung tuh anak-anak kreatif, anak produksinya oke, cuman di sisi lain mereka Ya apa ya, ya dengar lah ya misalnya hal-hal kayak gitu, tapi mungkin emang bener ya, misalnya kayak awal di Bandung kayak kenapa nggak kerja di Jakarta aja, karena ya pertama saya emang nggak tahu ada suatu
special connection lah sama Bandung gitu. Terus di sini As ya always. cuacanya sangat cocok gitu sama saya. Special connection, Yeah. it's always. Fuck man. Cuacanya tuh mungkin salah satu faktor Sek. utama juga di Iya. Bandung, kayak nggak panas gitu, enak gitu. Adem gitu ya. Adem, Iya betul. iya. Terus memang ada apa ya, mungkin budaya kerjanya yang kayak mungkin orang-orang pada bilangnya slow gitu, Iya, kayak santai, banget slow. gitu. Ngaret nggak on Nah time. itu yang saya alhamdulillah sih waktu di Hijack itu ternyata cukup nge-break persepsi saya juga Oke. soal itu gitu. Ternyata di Hijack pun pace-nya cepet banget gitu, dan mungkin orang-orang bilang kaku atau gimana, tapi ya mungkin saya pas di situ tuh cukup cocok gitu. Maksudnya nggak se-strict Jakarta, nggak sekaku, nggak serobotik Jakarta, tapi juga nggak se-slow yang Ya, orang-orang Bandung asli yang sini ya gitu gitu. ya. Jadi makanya mungkin saya agak cocok di situ. Setuju ya. Iya, berarti karena sama gitu ya. Etos ya. Etos kerja ya. Etos kerja juga gitu. Udah lama banget gue nggak denger kata etos kerja. Gurunya biasanya Iya gitu jangan. dosen gitu. Iya sukses bagi si rajin gitu, semacam kayak gitu loh di sampul buku coklat ya kan. Etos. Oke, untuk next ke depan nih plan lu udah terbayang nggak sih? Gue mau ini, bikin ini, gue pengen stay di Indonesia aja atau gimana? Atau mau pindah ke Belanda aja deh biar Indonesia fuck up gitu misalnya gitu. Apa ya, sebetulnya mungkin cerita sedikit kayak pas di sana pun emang enak banget ya, segala teratur, enak lah segala Boleh macam ya. nyimeng juga kan Tapi Iya. ups. ya tapi maksudnya saya malah justru cukup bosen gitu di sana, kayak gitu. mungkin beda ya kalau di Belanda. Makanan sih kali ya. Di makanan sih malah enak kalau di Belanda karena kita Oh, bisa ada ya. ada yang Asian food gitu. Asian food ya. Mungkin saya Cocok. agak special connection juga sama Berlin karena beberapa kali lah saya main ke Berlin. Jadi I wanna die. ya emang beda banget sih. Gimana Saya tuh Berlin? Belanda gimana sama dong? Berlin. Kalau Berlin tuh kayak masih Orang hayang sih ya. apa ya, kayak masih Asli. chaos gitu, Masih chaos ya? Ada sense of Iya, masih chaotic-nya gitu. iya. Jadi itu itu kan sih masih peninggalan dulu kan, zaman barat zaman timur kan maksudnya. ya betul. iya. Nah jadi kalau di Belanda kan udah serba teratur, jadi mungkin kayak oh ya udah kayak ngikutin aja gitu. Tapi pas di Berlin mungkin kita bisa ngapain lah gitu. Terus di jalan masih ngelihat coret-coretan atau segala macam tuh, kayak di Belanda kadang agak jarang juga gitu hal Terus kayak ngerokok gimana tuh? gitu. Ngerokok mah santai sih. Di Saya kayak- Belanda juga. di Belanda ya santai. Kalau di Berlin luar. sendiri? Di Berlin juga bebas sih, maksudnya santai sih Oke. gitu. Maksudnya ngerokok apa nih? Ngerokok biasa. Ngerokok. Karena kan Kali orang paling herbal. nggak suka tuh kalau keluar ya anjing ngerokok tuh memang Iya sih. Susah. mereka ngerokok udah tempatnya. susah jadi Iya. nggak nyaman aja Tapi gitu. itu juga maksudnya apa Aing ya? wae mau ngerokok tuh harus deposit Oh ya? 1 kali kamar, sewa kamar dong anjing gitu kan. Oke. Nah, kalau orang ketahuan nih ngerokok itu angus. Oh gitu. Wow. Sampai nggak tuh. Kalau ngomongin soal rokok sih saya justru lebih senang di sana ya, karena mungkin di sini saya bisa beli sehari sebungkus gitu, sehari 2 bungkus. Tapi kalau di sana karena ya perantau gitu ya, jadi kayak di sana kalau mau beli kelihatan lah mahal. orang-orang yang belinya bungkusan sama yang ngelinting Linting. sendiri itu kayak kelihatan oh ini mah mahasiswa nih biasanya kayak gitu. Jadi pertama itu kayak dulu saya pertama pindah ke sana nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa masak, nggak bisa ngelinting rokok gitu. Jadi cukup struggling Mana juga lah kecepatan sih gitu. lulus dari Universitas Nirlambana anjing. Kepintaran. Gitu. Nggak Terus, kecepatan. tapi soal kayak cuaca, soal Itu kayak gitu. attitude, behavior, mindset itu sih saya nggak begitu kaget lah Ya, soal itu. masih bisa ngikutin lah ya. Masih gitu ya. fleksibel, cuma ya itu kayak harus masak gitu ya. Tapi setelah setahun 2 tahun di sana ya sekarang ya saya masak tuh adalah sebuah basic skill yang emang harus dipunyain semua orang menurut Betul. saya ya. Bisa masak nggak? Gitu. Bisa lah. Serius? Spaghetti carbonara. Terus apa lagi? Telur. Masak air? Gampang. Saya. Iya. Ayo dong harus bisa. Ini pertanyaan saya belum dijawab sama Mas Apa tuh Tommy. tadi? nih. Iya, Nah, soal sih, plan kurang- tadi ya. Iya, Plan tadi. Plan ke depan tuh ada bayangan Oh, nggak sih? iya, Lu iya, mau iya, stay di iya, Indonesia, iya, iya. bikin something new, or Ya maksudnya you kalau move? kalau bikin sesuatu sih saya sekarang masih ada ya selain saya profesi tadi ya adalah hal-hal lain gitu. Salah satunya tuh ada namanya tersiar, itu Tersiar. project dari saya nikahan waktu itu. Oke. Jadi tindakan virtual ya waktu itu, kayak kita karena kebetulan saya ya background kayak gini, terus istri saya
backgroundnya juga sama juga kan dulu satu universitas, dia ini desain juga, produk. Desain produk. Desain produk tapi lebih ke UX, jadi kayak Oke. emang paham lah soal website. Jadi kayak akhirnya kita brainstorm untuk bikin kayak gini, dia mikirin flow-nya kayak gimana, saya mikirin mungkin teknisnya kayak gimana. Terus ya udah akhirnya bikin sampai sekarang ya dijadiin aja gitu, jadiin semacam bisnis sampingan lah ya. Misalnya masih jalan tapi pelan-pelan aja, kita nggak ngoyo banget gitu. Nah itu sih pengennya sih kalau plannya ya kita udah nggak perlu ngantor lagi. Misalnya istri saya nggak perlu ngantor, saya mungkin nggak perlu ngantor. Saya ngantor sih mau, tapi itu tadi mainnya sebagai pengajar aja gitu. Jadi mainnya sebagai pengajar, tapi masih ada nih dari bisnisnya ada yang bisa, pengennya itu bisa jalan sendirilah nanti, sama tetap ada ruang untuk bikin musik, bikin buat hobi lah ya. Minimal untuk pegangan gitu. tetap ya, bulanan. Gitu. Jadi nggak akan mau pindah ke Belanda lagi stay? Maksudnya saya nggak bisa bilang nggak mau pindah, karena istri saya pun juga ada ya potensi untuk kerja di luar juga, atau saya mungkin juga akan pindah juga. Jadi, atau saya sih pengennya gitu. Sekolah lagi sih nanti ketika ini. Orang wae es cendol, selama itu sekolah deui. Mau jadi profesor. Sepatu nya nggak cukup tak? Untuk sebagai pengajar tadi kan sementara saya masih di Universitas Widyatama, cuman kemarin setahun ke belakang tuh emang lagi bikin, saya sama teman-teman lah, saya bikin apa tuh? Kurikulum baru untuk bikin program studi baru. Jadi kita lagi nge-build program studi baru di Universitas Presiden. Nah itu kalau misalkan ternyata disetujui sama pemerintah, sama Dikti gitu, ya pasti saya akan full ke sana dan nge-build itu. Setelah itu ya itu sih plan untuk akademik, untuk sekolah lagi, dan ya itu yang ngejalanin yang bisnis dan apa. Mencerdaskan anak bangsa. Tuh, nah sekarang kita balik ke musik. Tommy Hersetha berarti sekarang ya. Betul. Brandnya bukan Kumsi lagi. Udah bukan Kumsi lagi. Itu ucing barudak ya. Kumasi ya. Iya benar. Dijadiin nama band sama dia. Oke. Paman, ini boleh nggak diambil jadi buat nama band? Kumamane, anjing Kumasi ya. Bener dipakai jadi Kumsi waktu itu ya. Bener kan? Betul. Sekarang tuh berarti yang masih ya ibaratnya sekarang tuh si Tommy Hersetha ini ya. Sejauh ini proyeknya apa nih? Yang terdekat nih tentang si Tommy Hersetha nih. Itu sih kayak apa ya, saya sih sebenarnya baru ngerilis sesuatu yang bentuk album gitu ya, kayak baru EP itu 2017, dan saya dari situ pengen bikin full album lah, tapi belum kesampaian aja gitu. Lagi ya nyicil coba bikin cuman memang ada satu project yang tertunda dari 17-18 itu, kolaborasi sama Gardika Gigih. Oh iya, Itu kan kebetulan kita ditemuin tuh, jadi 2017-18 waktu awal-awal gudang utara itu belum jadi apa-apa tuh, kita sewa terus bikin session lah. Waktu itu Gardika Gigih lagi bikin video, terus diajak lah sama Eki dari Sorgi Records, Tom kayak kamu harus ketemu sama ini. Nah ya udah ketemuan, besoknya kita beneran baru pertama ketemu, tapi kita emang udah saling tahu lah, tapi belum pernah ketemu. Nah pas saling ketemu iya. Kita ngobrol 5 menit 10 menit langsung main di situ. Jadi langsung main terus direkam jadi satu album. Sesingkat itu. Dan itu proyeknya cukup apa ya, bisa bawa kita ke ya main di berbagai macam, salah satunya di ENF tadi, terus di Gute juga, di Gute Institute. Lupa lagi nama itu. Nah itu sih pengen coba mau ngerilis sih di tahun ini, mungkin awal-awal tahun ini lagi coba. Terus itu soal musik, terus pengen bikin album sendiri sih kebetulan, karena saya biasanya kolaborasi ya sama orang-orang gitu, kayak sama Gaung lah dulu, sempat bantu Gaung, terus sama ya seniman siapa dan segala macam. Jadi full album sih pengennya nanti beneran albumnya isinya kolaborasi semua. Sama dong. Berarti nanti Orba juga mau bikin band kolaborasi juga ya. Nyieun ke lagu aing. Nya kurang tah siga kieu. Drumna tong ngeset teh soalnya sih mana gitu. Walaupun orang itunya chordnya orang biasa aja, tinggal mencet doang gitu. Tapi nanti touringnya mana? Kayak organ tunggal ya, Syai. Iya dong. Pencet gini langsung bernada. Tapi untuk album apa tadi yang sebelum kolaborasi, EP ya? EP yang lagi mau dikeluarin tahun itu ini. full album. Full album itu yang mau dikeluarin tuh yang kolaborasi yang berdua itu udah sampai mana tuh prosesnya?
Udah jadi, maksudnya Oh, udah udah jadi, jadi. cuman memang lagi dirancang publishingnya aja kayak ini oke. kira-kira mau dirilis sama siapa dan segala macam. Go Gitu. lah. Pengennya sih ya pasti sama Sorgi Records ya. Cuman kemarin ada satulah label di Jakarta pengen kebetulan ya tertarik juga untuk rilis di format yang lain. Terus pengennya sih kita join sama di Singapura ada label namanya Kitchen Label kalau nggak salah. Oke. Itu ya kita lagi coba diskusi juga gimana. Pitching dikit lah ya. Iya, mana yang boleh lebih, Betul, lebih pas gitu ya. Word gitu. Iya. Ya sama, ya itu sih sama karena waktu itu kita main di Goethe kebetulan sama namanya Mas Honza, itu dia foundernya salah satu foundernya Fatfinderai, itu yang bikin visual buat Moderat, buat Nils Fram dan segala macam. Nah, ternyata dia pun sangat senang gitu waktu itu main bertiga gitu sama kita. Jadi kemarin juga ngobrol-ngobrol sama saya juga kayak ya mungkin nggak tahu mungkin apa yang bisa menjadi sesuatu nanti ke depannya. Semoga kurang tahu. ketemu jalan keluar ya. Berarti masih banyak project yang bakal dijalanin ya selama di Bandung ini ya. Iya sih. Berarti kan sekarang masih di Bandung aja ya? masih di Bandung. Oh, masih ngajar dia. Iya, masih masih ada ngajar. kontrak ya sama Widya Tama. Dan bocoran nih teman-teman. Jadi nanti Tami Herseta tuh mau digondol ke acaranya Welcomeness. Itu kapan sih acaranya, Pak? Maret. Oh, Maret. Di sini juga. Oh, Nanti di pada sini. datang ya. Semoga Gimana? turun ya Omikronnya. Amin. Susah perizinan, lu tau sendiri Enggak. Bandung. Udah aman. Oh, udah aman. Oke. Ih. Udah aman. Gede tuh tinggal kayaknya gol. bayarnya. Nggak tahu ya, orang bukan urusannya bukan ke sana ya. Orang lebih ke yang ya udah, boleh di sini, boleh go. Ya, oke, gitu. baik. Ya udah. Backupannya oke berarti. Asli dulu datang gitu, anjing ini siapa lagi orang yang datang ke sini gitu kan, bener-bener yayasan sampah gitu kan. Mungkin ada pesan-pesan buat mahasiswa lu kali nonton mungkin. Waduh, apa ya? Saya juga Jangan. baru semester pertama kemarin baru selesai, jadi mohon Kerjain maaf tugas. kalau saya banyak kurangnya ya. ada. Tapi gini loh, Kerjain tugas balik lagi. lo. Ada yang lupa gitu. Setiap kita ngundang narsum Orba nih pasti ada sesuatu yang menurut kita nih ya spesial gitu, dan berjasa juga dalam berjasa dalam kalau sekarang Tommy mungkin dunia kreatif dan scene musik di Bandung khususnya untuk Musik ranah elektronik ya. Ya. Elektronik. Eksperimental. Iya. Wis. Jenisnya lebih ke eksperimental. Mereka dengan anak-anak dulu sempat mengikuti juga sih gerak-gerak mereka tuh, gerakan-gerakannya mereka juga sering bikin gigs juga ya untuk anak-anak elektronik tuh dulu ya. Sering banyak ada acara. Nah, maksudnya berangkat dari anak-anak juga gitu yang dulu kerjaannya cuman suruh Tom matiin lampu gitu. Kayak tahu ya. Nyalain lagi aing nanya kan. Kayak ini anak magang ya. Kerja di pinggir temboknya kan gini nih. Gini nih. Nah, kan baru dokter ribut tadi adalah udah megang satu-satu gitu. Sorry lagi ngevisualin orang datang kan. Nah, ini mau marah nih gua. Tom, mana kerenaon didinya anjing gitu kan. Enggak disuruh ori, anjing disuruh ori gitu. Lu di Ngapain curang? Enggak. Ini suruh matiin lampu cenah anjing curang teh udah orang cabut. Pak Ori sedih. Si Ori apa? Si Ori apa Sugan kabar murah, Ori? Ori apa kabar Ori? Ori aman. Ori masih di Bandung tapi Oh, dia di Bandung. kerjanya di Jakarta kan. Begitulah gitu, dan memang kalau orangnya jadi nonya tak waas lah Kak, jadi kayak kan baru udah dulu juga kayak ade-adean gitunya. Pas ngelihat sekarang teh wah anjing si Yu jadi Yu set si Yu gitu kan. Ya Tom ya. Nggak ada yang nyangka gitu. Asli. Dulu tah anjing dulu kresek unggul. Astagfirullahalazim. Iya memang datang. Duh aku tampak tampak tolol. Tampak tolol. Kok aku tampak tolol ya? Ngomong sorangan anjing gelo aing temane. Belum nemu jati dirinya aja, Dik. Kan lagi explore. Ya makanya masuklah sarangan. Iya, betul. Bulliers kabeh gitu kan. Sekarang Tommy di Bandung nih. How about Bandung now, especially in scene music? Apa ya? Apa yang terasa dan terlihat? Ya maksudnya Seperti apa? scene-nya mah jalan ya misalnya, tapi ya gitu mungkin agak masih jalan Di tempat. sendiri-sendiri gitu. Maksudnya kayak oke, ada scene yang hardcore punk gitu, ada yang scene elektronik, ada yang elektronik pun juga ada yang mungkin yang eksperimental, ada yang kayak Yeah. gini gitu.
Saya ada istilah kalau saya di scene di Bandung kalau elektronik tuh kayak satu itu yang akademis, satu itu yang emang jalanan gitu ya, sama satu lagi mungkin apa ya, yang mungkin lebih ke pop gitu kali ya. Nah itu masih kayak jalan sendiri. Cuman akhir-akhir ini kayak saya sering ketemu, saya pernah main juga sama salah satu teman itu, dia emang aktif lah di skena hardcore punk gitu. Dia punya band nggak tahu Power Violence atau apa gitu. Tapi dia juga main di elektronik karena dia juga main DJ gitu. Nah, jadi kayak udah makin apa ya kesana kesini udah makin saling apa ya, saling berkesinambungan gitulah. Nggak begitu yang terintegrasi gitu ya. Tidak mengkotak-kotakan gitu kali ya maksudnya. Nah itu mungkin yang saya suka sih lebih ke kalau di Jogja tuh beneran kamu mau skena indie pop, mau skena noise, mau skena apa, orang-orangnya ya mereka datang ke acara ya pada suportif sih menurut saya. Saya ngelihatnya kayak gitu, kayak membedakan di sana nih. Ini itu seru sih nih, yang masukan nih. Yang mungkin ya harapannya mungkin bisa lebih kayak gitu lagi gitu. Tapi ya sekarang udah kelihatan kayak gitu sih. Secara industrinya? Industri kita kan sekarang gini kan, orang selalu membandingkan apple to apple antara industri musik di Bandung dengan industri musik di Jakarta. Dan saya paling tidak setuju dengan kalau membandingkan Bandung dengan Jakarta secara apple to apple gitu, karena sudah berbeda gitu. Apanya yang berbeda? Waktu sudah berbeda. Ya. Berangkatnya pun berbeda. Contoh gini, Bandung kita berangkat sih misalnya taruhlah musician gitu, taruhlah ini Rinta nih. Rinta kan seorang musician misalnya, dia solois, dia berangkat dari nol dong. Dia harus bikin lagu dulu, secara link mungkin oke lah, cuman kan link juga tidak semua yang mana bisa gunakan kan, betul nggak ya? Untuk mensupport karya mana seorang penyanyi gitu kan. Nah kedua, dari modal mungkin misalnya untuk perala equipment misalnya, apapun itu produksi gitu kan. Nah kalau di sana tuh mereka berangkat dari 70% gitu. Dengan lingkungan komunitasnya sudah terbentuk yang sudah saling support. Makin enak, makanya ada 70%. Belum lagi bawaannya dari dia, memang dia orangnya misalnya contohnya, dia orang berada lah gitu. Kayak gitu. Atau bokapnya siapa gitu kan. Tidak salah. Cuman maksud saya, kita jangan sampai lagi sekarang harus membandingkan Bandung dengan Jakarta gitu. Ya. Secara itu gitu. Kalau menurut saya sih apa ya, saya nggak begitu tertarik dengan hal-hal yang kayak perbandingan ini dan segala macam ya, tapi kayak mungkin saya cukup apa ya, tumbuh dengan internet gitu. Jadi kayak sekarang menurut saya sih kesempatan tuh udah terbuka buat siapapun gitu. Ya lebih ini aja sih, lebih fokus ke apa ya, nggak terlalu pretensius, terus ya udah jujur aja sih, bikin karya yang bagus gitu, terus bergaul aja sih gitu. Kalau menurut saya bergaul dalam artian apa ya, mungkin ya tadi kalau saya ngomongin coba bikin musik yang kayak tradisi gitu, atau gimana itu teknik itu ya mungkin ada yang emang arahnya ke sana, tapi kalau saya sendiri ya mungkin ada arahan yang lain gitu. Tapi yang pasti buat semuanya sih, yang penting jujur aja, kita mau bikin apa ya udah bikin total di situ, terus ya pede sih ya, kayak pede untuk nge-publish, pede untuk kayak nge-share ke orang-orang, ke teman-teman. Dah baheula mah enggak, dia dulu pemalu. Gitu. Iya kan? Agak-agak pemalu, tapi pemalu sama goblok tipis sih. Antara pemalu ting goblok gitu kan. Beririsan. Nah, Tommy tuh di tengah nih. Berjelas dong. Udahlah. Yang saya sebenarnya nggak begitu itu sih, kemarin saya sempat diajak untuk ngobrol lah di acara Bandung Design Biennale gitu. Oh iya. Itu lebih ngomongin desain tapi kayak di situ ada pertanyaan kayak gimana sih generation gap di sini gitu, di Indo atau mungkin di Bandung gitu ya. Itu yang sebenarnya saya nggak begitu apa ya, nggak begitu tarik dengan hal yang kayak gitu ya. Maksudnya kayak fokusnya nggak ke sana. Kayak saya mau mungkin salah satu kebentuk juga waktu di sana, kayak saya manggil dosen saya nggak pakai Bu atau Pak, Miss apa segala macam, manggil nama aja gitu. Nah itu yang maksudnya bukan dalam literal kayak saya manggilnya harus gimana ya, tapi kayak lebih ke saya kebetulan kayak kebanyakan bertemannya dengan orang yang mungkin di atas saya gitu, dan saya nggak pernah menganggap mereka kayak
wah saya harus ini kayak gitu gimana banget, dan dari situ pun mereka juga kayak nganggap saya juga ya udah sama aja, kamu mau umurnya berapa segala macam ya udah yang penting kamu Sama rata lah ya. sama rata. Nah itu yang Nggak gender itu. nah mungkin kan di sini kayak ada beberapa hal yang kayak gitu juga. Ya, Itu yang senioritas. kayak itu yang Semacam gitu. bahkan di lingkungan kerja saya pun juga saya nggak mencoba untuk nggak meniadakan hal-hal yang senioritas kayak gitu sih. Jadi kayak saya misalnya di tim saya ada graphic designer, ada segala macam. Ya kalau misalkan saya salah, saya itu mereka ya ngomong aja, saya ini kurang kayak gini, saya paksa untuk kayak gitu. Jangan sampai nggak enakan gitu. Dan saya pun ke ownernya gitu pun juga saya ya belak-belakan aja gitu. Dan mungkin pada awalnya mereka kaget gitu Pak waktu kita saya belak-belakan, tapi dari situ pun juga akhirnya kita jadi ya bonding aja jadinya kayak oke, jadi akhirnya jadi saling percaya gitu. Oke, menarik, dan mungkin next ada lanjutannya nih karena masih banyak yang pengen dibahas sebetulnya secara teknikal. Mungkin nanti bareng ya mungkin masih di program Orba juga gitu. Oke. Nanti ada mungkin nunggu tandem saya, ada Smith sama Iki. Karena nanti mau ngobrolin tentang acara juga. Nah, kita lagi mau coba mengangkat scene elektronik lagi. Sekarang tuh Ayo, kalau collab. dari Ring Gundesnya kita mau bawa Welcomeness ya, Tom. Welcomeness itu rencana bergulirnya Maret di Porsan di sini di atas nih. Nah, itu nanti juga salah satunya yang mau diundang tuh Tommy. Oke. Full budget Sip kok. ya. Aman, full budget. Nanti Full Ibu budget. Rinta nanti yang mau ngatur untuk budget. Joel bawa gue. Wih, Oke. seru sekali. Seru sekali. Sama satu lagi saya mau ini nawarin Apa nih? kerjaan sih sebetulnya. Waduh. Terus nawarinnya di podcast. Nggak apa-apa, tinggal potong. Cerdas. Nggak apa-apa biar payu. Oke. Oke. Edisi 34 sudah selesai. Selesai. Kita Tapi- kupas. Tuntas. Enggak tuntas juga sih. Nggak nanggung. tuntas sih, nanggung sih, masih banyak. Kita Tapi anaknya karena kentang kok. Ya, ya mungkin durasi. nanti next ada berikutnya karena banyak yang bisa diambil buat Betul. teman-teman dari pengalamannya Tommy. Belum tadi yang di luar negerinya kita belum ke ketemu siapa, melakukan Iya. apa, di sana movementnya seperti apa. Itu kan Ngapain maksudnya aja. seru gitu buat masukan di kita juga Terus gitu bisa kan. masak apa aja. Ah, Kita kan belum tahu ya. Mana survive-nya di sana gimana gitu kan. How about your sex life gitu kan. Aduh. How about iya. Iya, nggak It's okay. Itu yang terjadi kan? Privasinya enggak sih. Iya ya. Iya bagus berarti kalau begitu. Sosmed lu apa? Mungkin ada NFT juga mungkin. Saya Iya, bisa. belum ke arah sana, belum ke NFT. Oke. Kalau ini teman-teman yang pengen berkolaborasi, pengen ada ngajak kerjasama atau meng-hire Tommy secara personal, itu ke mana? Boleh ke Instagram aja kali ya. dia kalau di Instagram mungkin itu sebagian aja, ada di Tommy Herseta, TOMYHELSETA, atau kalau mau ke email juga bisa ke tommy@hijacksandals.com. Oke. Pakai email kantor lah. Ya, nanti DM dulu, tanyain, berkabar, silaturahmi. Ya, Tom ya? Ya. Oke. Ini art director handal. Kali ada produk-produk Iya. ya kan, mau bikin konten apa. Jangan maksudnya apa ya? Jangan pernah ragu aja. Pilihanmu takkan pernah salah. Ih, lu salah mah, sajing. Anang. Nah, bener. Salah, Anang. Ih. Ih, pinter banget gue ya Allah. Oke, Oke, sangat selamat menyenangkan malam ini. Sampai ketemu lagi di lain Sampai kesempatannya. Terima kasih Tom. Terima Tom, kasih banyak terima kasih. kesempatannya untuk Radio Depan Rumah. Terima kasih Siap. Pak Mantri dan Siap. Mbak Rinta untuk Oke. kesempatannya. Sama. Sukses Semoga ya. Ya, Terima kita kasih. support lagi ya kita komunitas kita ya, Tom ya. Kolaborasi sama istrimu juga sukses. Jangan lupakan kita, oke? Pasti dong. Biar dramatis, Paman. dramatik, Si Paman. dramatik atuh. Iya. Oke, sampai ketemu Oke. lagi See di you, bye-bye. edisi selingkutnya, Ngomong apa sih? berikutnya. Bye bye. Dadah.